Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menuntut ilmu yang sebaik-baiknya. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama Kak Budi, alamat Tempurjo, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pak Budi di SMP Negeri 3 Ngawi ini dipercaya membimbing anak-anak untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, pada MPLS ini, Pak Budi diberi kesempatan untuk membimbing anak-anak mempelajari tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mari anak-anak kita simak materi berikut ini. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku yang saya banggakan, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 45 untuk menjaga dan memelihara negara, kesatuan wilayah Republik Indonesia, serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Anak-anak, nasionalisme terbagi atas dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, contoh Jerman dan pada masa Hitler. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Anak-anak, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Anak-anakku yang saya banggakan, 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu 1. Sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. 2. Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme,
sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Anak-anak, ciri-ciri patriotisme adalah 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang keempat, berjiwa pembaharu, yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Anak-anakku yang saya banggakan, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Dalam kehidupan keluarga. Contoh, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, yaitu melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Yang kedua, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta mendukung kebijakan pemerintah. Demikian anak-anak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan Pak Kanti yang terakhir, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, SPD MPD, guru bahasa daerah, yakni mengajar bahasa Jawa di SMP Negeri 3 Ngawi mulai tahun 1999 hingga sekarang ini. Selain mengajar bahasa Jawa, pada kesempatan tahun ini, yakni Bu Suci akan menyajikan materi seputar pramuka pada MPLS siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 ini. Untuk lebih jelasnya, simaklah materi pramuka berikut ini. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. 4.
kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Siswa-siswi baru kelas 7 yang Ibu cintai, demikianlah materi seputar pramuka yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kalian sehat semua. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Oktobina Heruwati, mengajar bidang studi IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang pelaksanaan pembelajaran kurikulum K13 di SMPN 3 Ngawi. Bagaimana pembelajaran K13 di SMPN 3 Ngawi? Marilah kita saksikan materi berikut ini. Baiklah anak-anak, marilah kita belajar tentang materi kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Ngawi. Dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Marilah kita bahas satu persatu dari ketiga kegiatan tersebut. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru yang pertama mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Berikutnya adalah kegiatan yang kedua, adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini merupakan suatu kegiatan proses pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi. Kegiatan ini dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu suatu pendekatan di mana guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses-proses berikut ini. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan
Perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2 akan diperhatikan oleh Bapak Ibu Guru, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, dan menghargai pendapat orang lain. Kegiatan penutup terdiri dari 2 kegiatan, yaitu kegiatan guru bersama peserta didik, yang kedua adalah kegiatan guru. Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu yang pertama, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Untuk kegiatan guru, yang pertama adalah melakukan penilaian. Yang kedua adalah merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan atau memberikan tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dalam proses pembelajaran diperlukan 2 daya dukung proses pembelajaran. Antara lain yang pertama adalah sarana, yang kedua adalah prasarana pembelajaran. Daya dukung sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Daya dukung yang kedua, prasarana, meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat yang lain. Berikutnya adalah aspek penilaian. Dalam proses pembelajaran, ada 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Aspek penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% adalah aspek karakter. Untuk jenjang SMP, memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter, dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuk kurikulum ini. Berikutnya aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Aspek yang terakhir adalah sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku
merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru melalui yang pertama, jurnal harian, yang kedua, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Demikian materi kurikulum 2013. Selamat belajar. Semoga kalian selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dunia dan akhirat. Jadi anak yang soleh-solehah, yang selalu berbuat baik kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah anak-anak materi tentang pembelajaran K13 di SMPN 3 Ngawi. Semoga besok kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik di SMPN 3 Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.